decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Ya, puji Tuhan, kita sudah deklarasi firman Tuhan dari Mazmur 23, kita sudah berdoa dan memuji, menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan oleh hambanya, Bapak Mayor Jenderal TNI Rano Tilar SE. Ya, selamat pagi juga Bapak Kombes Pol Tafilus Rudi Suprapto dari Sukabumi. Selamat pagi Pak. Selamat Iya, pagi, baik. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Pagi. Salam Amin. semua. Iya, baik. Selamat pagi, Baik, Jenderal. waktu. Tuhan berkati. Iya, iya. Baik Bapak Ibu, kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Mayor Jenderal TNI Rano Tilar SE. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Rano Tilar. Silakan Pak. Terima kasih Bapak yang menjadi host, eh, saudara dan saudari seiman yang saya cintai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai merenungkan, membaca sebagian daripada kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya, dan mungkin apabila ada waktu juga kita mendiskusikannya. Tapi mari kita undang hadirat Tuhan, terutama Tuhan Yesus Kristus, agar dapat memimpin kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih telah dibangunkan oleh Engkau dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya kami dapat bergabung dalam komunitas doa pagi Anastasis
di mana kegiatan yang akan kami laksanakan pada pagi hari ini adalah membaca sebagian daripada kebenaran firman-Mu, kemudian merenungkannya, dan tentunya mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Ya Tuhan, pimpin kebaktian kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya boleh terjadi di dalam nama anak-Mu saja. Dan khusus untuk anak-Mu ini, berikan roh hikmat pengertian yang hanya daripada-Mu saja, sehingga hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar dan sambut doa permohonan kami. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya coba share screen. Pak Melkianus, apakah sudah bisa diterima dengan baik? Sudah Pak, sudah. Iya. Ya. Baik, saya mulai. Eh, Tadi sudah diperkenalkan nama saya, tidak usah berpanjang lebar lagi. Eh, Tor yang diberikan oleh pengurus community doa pagi Anastasis ini oleh Ibu Lydia adalah dosa yang tersamar. Ini adalah judul yang sudah ditentukan, dan tentunya nanti eh, saya juga mengacu kepada ruang lingkup yang diberikan. Jadi kalau berbicara tentang dosa tersamar, ini cakupannya cukup luas. Dosa saja sudah cukup luas. Kategori apa yang dikatakan kehidupan manusia yang digolongkan sebagai dosa atau hal-hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Bahkan kalau disatukan variabel-variabelnya antara dosa dengan sesuatu hal kegiatan yang tersamar, ini akan menjadi lebih luas lagi cakupannya. Namun sesuai dengan tor yang diberikan oleh Ibu Lydia, maka kita kecilkan di sini, kita hanya membahas tentang dosa korupsi, dosa perselingkuhan, dosa dunia hitam. Karena inilah yang seringkali bergaul akrab dengan manusia ataupun juga termasuk di dalamnya orang-orang Kristen. Saya mulai dengan dosa korupsi. Karena kita dalam komuniti doa pagi, di mana kita juga mengundang Tuhan untuk memberikan roh hikmat dan pengertian, maka kita memulainya dengan firman Tuhan. Mari saya ajak bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk membuka kitab suci kita ataupun gadget suci kita pada Injil Yohanes pasal yang ke-12. Ayatnya adalah ayat 5 sampai dengan ayat 6. Saya, untuk mempersingkat, saya tidak membacakannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membaca langsung, tidak panjang ayatnya, hanya 2 ayat. Di mana pada ayat 5 ini saya langsung simpulkan saja bahwa salah seorang murid daripada Tuhan Yesus, yaitu dari antara 12 murid, kita mengenal seseorang yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini pernah menegur, dan ini jelas tertulis dalam Yohanes 12, ketika ada seseorang wanita yang meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Di sini dia menegur para hadirin yang hadir di situ dengan mengatakan bahwa mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Nah, ini adalah suatu pertanyaan yang sebenarnya kalau dipikir ataupun juga dipertimbangkan dari aspek konsumtif, memang ini tidak efektif. Nah, namun ternyata dia menyampaikan ini bukan saja sebagai seseorang yang harus berpikir dengan hal-hal yang menyangkut ekonomi, karena dia ini adalah seorang pemegang kas dalam
pelayanan Tuhan Yesus. Nah, sehingga rupanya selain keprihatinannya dia sebagai seorang pemegang kas yang memang harus berhemat dalam pelayanan, dalam membiayai pelayanan, namun ternyata ada kepentingan pribadinya, di mana ayat 6 mengatakan hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Jadi bukan karena keprihatinan, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Nah, ini rupanya motif yang paling utama, rupanya dia ini adalah seorang manipulator dan juga seorang koruptor, yaitu dia dikatakan pencuri karena kenapa? Karena ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, jadi melalui dua ayat ini dalam Injil Yohanes kita bisa melihat Yudas ini ternyata seorang koruptor, manipulator, di mana karena dia memegang kas, maka kemudian dia matanya menjadi hijau, ya. Kemudian dia melakukan penggelapan ataupun manipulasi. Kalau dulu itu, kalau sekarang mungkin semuanya bisa teraudit melalui yang namanya kalau kita kenal di sini ada perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau disebut TBK, maka laporan keuangan mereka ini bisa terlihat melalui suatu sistem aplikasi yang dibuat oleh OJK. Jadi apabila kita mau berbisnis dengan perusahaan saja, jangankan dengan orang, kita bisa melihat data-data keuangan mereka. Tapi kalau dulu mungkin hanya dilakukan melalui buku kas. Nah, buku kas ini seringkali dicatat oleh seseorang yang menjadi pemegang kas tersebut. Jadi kalau dia mau memanipulasinya, dia terima itu 3, kemudian dia tulis di dalamnya hanya 2,5, maka dia bisa melakukan korupsi sebesar kurang lebih sebagian daripada bukti yang tidak transparan dia tuliskan dalam buku kas tersebut. Nah, melihat daripada dosa korupsi ini, maka seringkali justru ini melanda orang-orang yang, mohon maaf, dalam tanda kutip saya katakan, dalam kesehariannya atau dalam pekerjaannya, dalam disiplin ilmunya, ini biasanya bergaul akrab dengan uang atau dengan materi yang disebut uang. Nah, di mana seringkali saya dalam kehidupan di lingkup keprajuritan, kita mengenal ada orang-orang di dalam institusi kami yang dipercayakan untuk memegang uang atau memegang kas. Seringkali mereka menjabat sebagai asisten logistik atau kepala seksi logistik, ada juga pemegang kas. Kalau di tingkat bintara itu ada seorang bintara tinggi logistik atau bintara pekas atau pemegang kas. Dan juga kalau misalnya di dalam pemerintahan atau di dalam eh, mungkin kantor-kantor pemerintah, kita kenal ada eh, pejabat pemegang kas, baik pemegang kas di tingkat pusat ataupun juga di tingkat daerah. Nah, bahkan eh, di kekinian orang-orang seperti Yudas ini yang juga melakukan pelayanan, yang bekerja di ladang Tuhan sebagai pelayan Tuhan, kemudian dipercayakan untuk memegang kas pelayanan, ini seringkali tergelitik untuk menjadi seorang koruptor, memanipulasi keuangan daripada komunitasnya. Saya pernah mengikuti salah satu khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Stephen Tong. Seperti kita ketahui bahwa Bapak Evangelis Stephen Tong ini adalah orang yang cukup berhasil dan dia membangun betul-betul pelayanannya dari pelayanan-pelayanan kecil ke daerah-daerah sampai dengan saat ini di hari tuanya dia bisa membangun suatu
komunitas dengan gereja-gereja yang cukup eksklusif, bahkan gerejanya di daerah Kemayoran, ini boleh dikatakan bukan main, di situ ada perguruan tingginya juga. Nah, dia pernah memecat salah seorang pendeta yang dia percayakan untuk memegang kas keuangan pelayanan mereka. Dan dia kemudian dalam khotbahnya itu marah besar karena ternyata manipulasi keuangan yang dilakukan oleh pendeta yang dia percayakan memegang kasnya ini melakukan manipulasi keuangan itu sudah ternyata bertahun-tahun. Ternyata selama bertahun-tahun Evangelis Stephen Tong ini salah memilih orang untuk dia percayakan memegang kas keuangan mereka. Dalam slide berikut ini bisa dilihat, nah ini adalah seorang pimpinan partai politik. Partai politik yang ironisnya seringkali menyuarakan tentang pesan-pesan moral. Bahkan mereka mengatakan punya standar moral khusus. Saya adalah aparat intelijen yang terlibat langsung dalam peristiwa 212. Saya melihat langsung pada saat peristiwa 212 itu terjadi karena adanya kontestasi politik pada tahun 2017, yaitu pilkada di DKI Jakarta. Dan kebetulan salah seorang peserta kontestasi pilkada tersebut adalah orang yang menurut mereka dikategorikan adalah dari kelompok non-pribumi. Sehingga mereka kurang berkenan dengan orang ini yang popularitas dan elektabilitasnya sangat tinggi. Sehingga mereka melakukan yang namanya provokasi-provokasi kepada masyarakat, terutama golongan mereka. Saya tidak mengatakan agama mereka, tapi golongan mereka sampai ke rumah-rumah ibadah. Dan ternyata orang-orang ini juga tidak suci-suci banget. Begitu persis dihadapkan dengan materi, apalagi uang, ternyata matanya hijau juga. Nah, bahkan pimpinannya saja sudah begini. Ya. Dan inilah yang saya katakan realitanya manusia latar belakangnya apapun juga, apabila dicobai ataupun juga dipercayakan untuk memegang materi yang namanya uang, nah disinilah imannya mulai kendor. Ya, seringkali mereka katakan iman itu kuat, tapi imran itu belum tentu. Nah, kemudian yang berikutnya masuk kepada tor yang berikutnya, materi yang kedua adalah dosa perselingkuhan. Nah, ini bagi orang duniawi, ini kata selingkuh ini seringkali mereka konotasikan dengan selingan indah keluarga utuh. Dalam kehidupan keprajuritan, terutama satuan-satuan operasional yang masih melaksanakan tugas operasi ke daerah-daerah konflik atau daerah-daerah rawan konflik, di mana seringkali ketika prajurit ini bertugas jauh daripada keluarganya dan harus meninggalkan keluarganya cukup jauh, ada pameo yang mengatakan bahwa apabila prajurit di daerah operasi itu melihat anak orang, maka dia akan teringat dengan anaknya sendiri. Tapi ironisnya ketika dia melihat istri orang, maka dia akan lupa dengan istrinya sendiri. Nah, inilah yang menjadi pemikiran-pemikiran duniawi, ya. Seseorang tidak harus dari disiplin ilmu ataupun juga dari lingkungan apapun juga ada kecenderungan untuk melakukan dosa yang berikutnya, dosa yang tersamar, karena seringkali justru ini dilakukan ya tidak diketahui oleh pasangan yang sudah menjadi komitmennya. Nah, saya pernah menyampaikan renungan di dalam community doa pagi Anastasis ini juga tentang masalah yang ada dalam slide berikut ini, yaitu tentang Raja Daud. Jadi Raja Daud ini adalah orang yang memang setelah dilantik ini tidak merasakan nikmatnya menjadi raja. Tidak merasakan nikmatnya tidur atau pelayanan-pelayanan eksklusif di dalam kerajaan atau di dalam istana. Bahkan dia harus mengembara dan dikejar-kejar oleh mertuanya sampai harus menginap tidur di gua. Nah, karena kenapa? Karena Tuhan mau mempersiapkan dia dengan melatih dia, dengan menggodok dia
untuk nantinya bisa menjadi raja yang benar-benar berkenan di mata Tuhan. Dan Amin. ternyata pelatihan tersebut pun masih gagal. Karena kenapa? Karena begitu persis dia masuk ke istana, maka cobaan ataupun ujian yang ternyata dia gagal melaksanakannya adalah ketika dia dicobai sewaktu pada suatu sore dia bangun dari istirahat siangnya, kemudian di atap istana melihat seorang perempuan yang sedang mandi yang bernama Betsheba. Nah, Betsheba itu ternyata adalah istri daripada bawahannya. Kalau di situ Amin. ditulis, di Alkitab itu ditulis Kapten Uria namanya. Nah, dia kemudian berselingkuh dengan eh, istri daripada bawahannya ini, sehingga mengakibatkan wanita tersebut hamil. Nah, disitulah dia kemudian berkonspirasi untuk membunuh Uria secara tidak langsung tentunya. Nah, inilah Amin. yang disebut adalah dosa yang tersamar. Dan memang seolah-olah Uria itu mati sebagai patriot, mengemban tugas negara, melaksanakan perintah daripada atasannya atau rajanya. Tapi ternyata itu adalah konspirasi untuk menyingkirkan dia karena si rajanya ini bermaksud untuk merebut istrinya. Dan ketika Uria gugur dalam suatu pertempuran yang dipimpin oleh Yoab, dan ketika Betsheba kemudian dinikahi secara resmi oleh Daud, dan kemudian mereka memperoleh salah seorang momongan, nah disitulah kemudian Tuhan menunjukkan ketidakberkenannya dengan mengutus Nabi Nathan. Dan saya rasa eh, kita semua di sini sudah mengetahui kelanjutan ceritanya. Namun di sini saya Amin. sampaikan bahwa nah ini firman Tuhan yang dilanggar oleh Daud adalah ini. Di dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua ini ada yang ke-24. Ini dikatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, kemudian bersatu dengan istrinya. Dan dari ayat ini juga lahir ayat yang mengatakan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Nah, namun demikian, ternyata yang memisahkan itu ada di dalam kitab Yakobus 1 ayat 8. Nah, karena justru hati manusia itu mendua. Nah, Amin. akibat dari daripada mendua hatinya ini, nah inilah yang disebut orang duniawi itu ini adalah selingan. Kalau selingan itu nggak usah serius-serius banget maksudnya. Ini kan cuma sekedar refreshing. Jadi tetap yang namanya komitmen itu harus tetap dipegang teguh. Amin. Ini hanya Amin. bagian daripada selingan, ya. Nah, namun demikian, selingan indah keluarga utuh ini atau selingkuh ini ternyata akan melahirkan suatu problem yang lain, ya, yang mungkin manusia ini tidak mampu menghandlenya lagi. Karena dia sudah mengundang, ya, di dalam kehidupan pribadinya yaitu hadirat daripada iblis. Ini saya ambil tulisan di bawah ini yang saya bold dengan warna merah. Ini dari sebuah artikel yang ada di dalam majalah Muslim. Tapi saya rasa ini bagus sekali untuk saya share pada kesempatan pada pagi hari ini, di mana di dalam artikel ini menuliskan bahwa perselingkuhan adalah masalah yang sering terjadi pada suatu hubungan. Artinya hubungan ikatan keluarga antara seorang wanita dengan seorang lelaki. Ketika hal ini terjadi atau perselingkuhan ini terjadi, maka efek yang akan lahir dari perselingkuhan ini dapat berdampak kepada kesehatan, baik kesehatan mental dan fisik seseorang dalam bentuk, nah ini mengerikan, depresi, kecemasan, hingga libido yang justru berkurang. Nah, dalam slide berikut ini saya memberikan contoh. Ini ada mungkin kalau anak-anak Gen Z ini tidak mengenal tokoh-tokoh ini. Tapi kalau bapak-bapak yang ada di screen ini, saya lihat ini kelihatannya
bapak-bapaknya ini sudah bukan dari mewakili Gen Z lagi, mungkin dari generasi-generasi sebelumnya, ada Gen Y mungkin, dan juga ada juga yang berasal dari baby boomer. Nah, jadi saya meyakini bapak-bapak dan mungkin kalau ada ibu-ibu, dan saya yakin bahwa mengenal dengan yang namanya tokoh yang namanya Elvis Presley dan juga Marilyn Monroe. Saya mulai dengan Elvis Presley. Elvis Presley ini adalah anak daripada pasangan, ayahnya supir truk, ibunya itu adalah seorang binatu. Bila bapak-bapak dan ibu-ibu ingin lebih jelas lagi tentang biografi Elvis Presley ini, dapat menonton film Netflix yang berjudul Elvis. Ya, nah karena saking miskinnya keluarga ini dan si istri ternyata melahirkan seorang anak kembar, jadi ayahnya kemudian melakukan tindakan kriminal, yaitu menggelapkan cek kosong. Nah, karena dia tidak punya uang untuk membelikan susu buat kedua bayi kembarnya ini. Nah, sehingga akhirnya dia harus dipenjara. Dan ketika dia dipenjara, ibu Elvis ini yang seorang binatu, ya, ini harus tinggal di sebuah pemukiman yang memang betul-betul tersingkir dan termarginalkan, yaitu pemukiman orang-orang negro atau orang-orang kulit hitam yang ketika itu tahun 50-an ini mereka dikategorikan kelompok yang termarginalkan. Nah, ternyata di situ Elvis kemudian mengenal yang namanya gospel atau pelayanan atau komunitas-komunitas orang-orang kulit hitam yang melaksanakan persekutuan-persekutuan doa. Dan di sana mereka kalau melakukan pujian penyembahan, mereka bernyanyi terus menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa mereka. Dan seperti kita ketahui, banyak genre-genre musik ini dilahirkan dari gospel warga kulit hitam Amerika Serikat. Dan Elvis terinspirasi di situ, dan kemudian dia mencoba menyanyi dan menciptakan lagu yang kalau kita lihat lagu-lagunya ini banyak didasari dari pelayanan-pelayanan gospel dari komunitas kulit hitam Amerika Serikat. Sehingga awal-awalnya dia memperkenalkan musiknya, ini mendapatkan tentangan dari komunitas masyarakat Amerika Serikat yang pada saat itu masih sangat ketat memberlakukan white supremacy atau mengharamkan budaya dari kelompok-kelompok kulit berwarna di sana. Nah, namun singkat cerita Elvis kemudian menjadi penyanyi yang sukses, bahkan menjadi salah seorang pesohor. Dan disitulah dia mengenal dengan hal-hal duniawi. Dia mengenal dengan yang namanya obat-obatan, yaitu eh, obat penenang. Kemudian karena dia ini adalah seorang pesohor dan seorang artis, pasti digandrungi oleh para followersnya atau pengagum-pengagumnya. Dan ternyata dia tidak tahan melihat para pengagumnya ini dari lawan jenisnya. Nah, jadi ketika dia sudah menikah, ternyata kebiasaan tersebut tidak bisa hilang. Dan dia sering melakukan perselingkuhan-perselingkuhan. Dan ketika istrinya muak dengan perselingkuhannya, kemudian mulai meninggalkannya dengan membawa anaknya semata wayang, yang bernama Priscilla Presley, maka bisa terlihat bahwa Elvis yang dikdaya ini dengan harta kekayaannya dan popularitasnya dia ini ternyata goyah. Disitulah dia mulai lebih intens menggunakan obat-obat penenang. Dan akhirnya dia meninggal dengan kondisi overdosis. Nah, inilah yang disebut dalam artikel berikut ini yang namanya depresi dan kecemasan. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah Marilyn Monroe. Marilyn Monroe ini adalah anak desa yang dibesarkan dari rumah-rumah panti asuhan. Dan dia beberapa kali sempat dipersekusi. Namun ketika beranjak dewasa, ternyata jalan hidupnya mulai menunjukkan sesuatu hal yang menjanjikan kepada kehidupan yang layak. Yaitu dia kemudian dipersunting oleh seorang prajurit Angkatan Laut Amerika Serikat.
Jadi dia ini sempat menjadi, kalau di Indonesia ini disebut Ibu Jala Senastri, istri prajurit Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun ketika dia sudah masuk dalam tahap berumah tangga dan kehidupan rumah tangganya sudah baik, tetapi profesi daripada suaminya ini sebagai seorang pelaut harus berlayar dan meninggalkan dia. Dan ketika suaminya berlayar, ternyata Marilyn Monroe ini kesepian. Sehingga dia mulai mencari atau mengisi waktu dengan mengunjungi klub-klub malam. Nah, kebetulan di klub-klub malam itu banyak laki-laki hidung belang. Yang laki-laki hidung belang itu ternyata juga berasal dari dunia hiburan. Di situ ada yang berprofesi sebagai sutradara dan produser. Dan ternyata laki-laki hidung belang yang mendekati dia itu ternyata juga menjanjikan akan mengekspos dia di dalam dunia hiburan. Dan ternyata hal tersebut mendatangkan keuntungan secara pribadi buat Marilyn Monroe. Akhirnya karena dia sudah merasa dirinya mapan sebagai salah seorang artis yang diproyeksikan oleh laki-laki hidung belang yang dia temui di klub-klub malam itu. Nah, di saat itulah dia kemudian menceraikan suaminya yang seorang pelaut. Dan ketika dia bercerai dari suaminya yang seorang pelaut, disitulah bisa dilihat bahwa dia hidup berkecukupan, namun dia dilanda oleh tulisan yang di bawah ini, depresi dan kecemasan, hingga libido yang berkurang. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam komunitas doa Anastasis ini sering melihat film Netflix, nah ini ada juga film yang berjudul tentang Marilyn Monroe. Ya, silahkan dilihat. Ya kurang lebih seperti itulah kalau manusia sering bergaul akrab dengan yang namanya dosa tersamar, terutama perselingkuhan. Bahkan, ya mohon maaf, ini adalah artikel yang tahun 2022. Ya, kenapa saya tampilkan dalam kesempatan ini? Ternyata hamba Tuhan dalam pelayanannya bersama dengan saudara sepelayanan ini juga bisa jatuh dalam dosa yang sama, yaitu perselingkuhan. Ya, jadi ada seorang pendeta yang bernama Smith, ya, ini pernah ketahuan berselingkuh dengan salah seorang yang sering melakukan kegiatan pelayanan bersama-sama dengan dia, ya, di mana dia mengatakan ketika dia mengambil cuti dari gereja, ya, dan eh, ketika dia kemudian dalam cuti tersebut mungkin perlu refreshing, ternyata dia pergi bukan dengan istrinya, ya, dengan seorang perempuan yang sama-sama melakukan pelayanan, ya, dan bahkan ketika mereka dipergoki dalam suatu ruangan, ya, dan ketika itu mereka dipergoki dalam keadaan yang kurang layak, dan yang memergoki itu juga jemaat mereka. Dan lucunya, ya inilah manusia sudah tahu berbuat melanggar firman Tuhan, tapi mencoba ngeles. Bahkan dengan berbagai macam daya upaya, seolah-olah melegalkan itu. Seperti juga yang dilakukan oleh Daud. Nah ini hampir sama pendeta ini dengan Daud modern menurut saya. Sudah ketahuan berselingkuh dengan sesama pelayan Tuhan, namun berdalih bahwa mereka katanya sedang makan hotdog dan kemudian kecap ataupun juga sambal hotdog ini tumpah ke pakaian mereka sehingga pada saat itu mereka menanggalkan pakaiannya. Nah, jadi ini sebenarnya cerita-cerita lucu. Namun demikian, ya ini yang namanya dosa tersamar perselingkuhan ini ternyata juga menjamah pelayanan. Nah, untuk itu ingat baik-baik bahwa Tuhan Yesus pun pernah mengusir roh-roh jahat justru di dalam bait Allah. Nah, Amin. kemudian yang berikutnya ini adalah yang terakhir, yaitu dosa dunia hitam. Ayatnya
Saya kutip di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24. Mengatakan bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, maka ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain, sehingga kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Amin. Dalam uh, film tentang Daud di Netflix, ya, ini jelas bahwa ketika Daud mendapatkan sabda dari Tuhan di Gunung Sinai, di mana sabda tersebut dia torehkan dalam dua loh batu yang disebut 10 perintah Allah. Ini jelas mengatakan bahwa manusia tidak boleh mengabdi kepada sesuatu yang dia tuhankan. Artinya jangan ada Allah lain di Amin. hadapan kita orang percaya, ya. Jadi Allah dan ilah lain itu bukan saja patung-patung di abad modern ini yang seringkali disembah oleh berbagai macam komunitas. Bukan saja jimat yang diberikan oleh seorang paranormal yang mana kita menitipkan nasib kita di dalamnya, tetapi apabila kita mendewakan seseorang, apakah itu atasan, apakah itu seorang donatur, maka itu sudah sama dengan kita menciptakan ilah lain. Seperti yang dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi Mamon di sini bukan saja bentuknya benda, tapi bisa saja bentuknya ini adalah seseorang yang bisa menguntungkan secara finansial. Seseorang yang bisa menguntungkan kita dalam aspek karir. Nah, di mana, maaf ada sedikit. Kita lihat di sini. Ya. Dalam 1 Samuel 28 ayat 4 sampai 7. Saya akan bacakan. Orang Filistin, maaf, ini agak tertutup dengan wajah-wajah bapak-bapak sekalian. Saya coba buka melalui gadget suci, ya, di mana 1 Samuel mohon maaf, saya minta waktu sebentar. 1 Samuel ayat pasal 28 ayat 4 sampai dengan 7 berbunyi demikian, saya bacakan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada maaf, maaf. Saya bacakan. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaran para nabi. Ayat 7 mengatakan bahwa lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Nah, ini seringkali juga yang saya katakan tadi, bahwa kita itu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Dalam 10 perintah Allah yang disampaikan oleh Musa, mengatakan jangan ada Allah ilah ataupun Allah lain, ya, selain Allah yang kita sembah dengan kebenarannya. Nah, namun demikian seringkali manusia itu apabila terjebak membutuhkan yang namanya orang yang bisa dia sharing. Ya, apalagi kalau orang yang itu seringkali stuck karirnya ataupun juga
eh, punya masalah yang menurut dia, ya, dirinya itu, eksistensinya itu tidak mampu lagi menghadapi cobaan tersebut. Maka dia perlu orang lain untuk sharing, dan dia perlu orang tersebut mempunyai suatu kemampuan gaib ataupun punya kemampuan untuk berbicara langsung dengan pencipta. Nah, seringkali yang namanya orang yang suka berpraktek sebagai fortune teller atau peramal, bisa mampu meramalkan masa depan, ini bukan saja sering dilakoni oleh para dukun. Bahkan ada pendeta-pendeta yang menurut saya seringkali dia seolah-olah bisa melihat masa depan. Dan dia bisa menentukan apa yang akan Tuhan lakukan. Nah, inilah ya yang dilakukan oleh yang namanya Raja Saul. Raja Saul ini memang raja yang diberkati, raja pertama yang diangkat dari bangsa Yahudi, dari orang-orang Israel. Namun ketika dia melakukan perbuatan menjarah harta benda daripada suatu bangsa yang dikalahkan, dan di mana itu sangat tidak berkenan oleh Tuhan, maka kemudian Tuhan melucutinya, termasuk melucuti mandatnya sebagai raja dan memberikannya itu kepada Samuel, yang kemudian diperintahkan untuk melantik seorang anak belia, ya, anak daripada Isai yang bernama Daud. Dan sejak Amin. transformasi atau transisi kekuasaan tersebut, maka kemudian hikmat yang diberikan oleh Tuhan sebagai raja itu tidak ada lagi pada dia. Sehingga itu yang dia rasakan ketika Tuhan mulai meninggalkan dia. Tidak ada petunjuk. Bahkan ketika permasalahan yang menimpa dirinya itu sudah tidak sanggup lagi diatasi, maka kemudian dia mencari solusi dengan apa? Dengan berusaha memanggil roh daripada orang yang sudah meninggal yang melantik dia menjadi raja, yaitu seorang nabi yang sudah meninggal, yaitu Samuel. Dan dia menggunakan jasa dari seorang paranormal, pemanggil arwah, ya. Dan ketika perempuan di Endor ini berhasil melakukan kegiatan nujumnya atau memanggil arwah Samuel, ternyata petunjuk yang didapatkan itu justru bukan sesuai yang dia harapkan, tapi justru adalah merupakan percepatan daripada mengakhiri nasibnya. Di mana di dalam firman Tuhan itu mengatakan, dengan marah roh itu mengatakan bahwa dia menegur Saul, "Kenapa kamu mengganggu tidur panjang saya? Kemudian karena kamu tidak sudah ditinggalkan oleh Tuhan dan kamu berbuat dosa, dan ini juga dikategorikan sebagai dosa memanggil arwah, maka besok Tuhan akan mengambil kerajaan kamu, bahkan juga mengambil nyawa kamu." Dan disitulah kemudian dia tersungkur. Nah, dan yang berikutnya dalam slide berikut ini, saya memberikan contoh. Ini ada lagi contoh berikutnya tentang Mary Todd Lincoln. Dia ini adalah istri daripada Abraham Lincoln. Ini presiden Amerika yang saat ini dijadikan simbol kepahlawanan oleh bangsa Amerika Serikat, terutama pahlawan dalam masalah kesetaraan. Seperti kita ketahui, Amerika Serikat yang menjadi negara maju karena industri, ini juga akhirnya harus menjalankan industrinya ini dengan karyawan-karyawan yang digaji tidak layak alias budak. Jadi mereka banyak mengimpor manusia pada saat itu dari benua Afrika yang dijadikan budak. Nah, budak-budak yang kulit berwarna ini seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang adil dan tidak mendapatkan kesetaraan sebagai warga negara di benua Amerika Serikat. Dan kemudian Abraham Lincoln ini berhasil menggelar yang namanya perang, yaitu perang sipil, untuk menegakkan hal tersebut. Dia punya istri namanya Mary Todd. Nah, Mary Todd ini dia
pada satu saat mengalami depresi yang sangat berat karena kehilangan anak bungsunya yang pada saat itu masih sangat belia umurnya. Dan di dalam depresinya ini dia seolah-olah eh, menginginkan dia bisa berkomunikasi dengan arwah anak tersebut. Sehingga dia mulai memanggil para orang-orang di zamannya yang terkenal dengan profesi tukang nujum atau mampu memanggil arwah. Dan dia ingin berbicara kepada arwah daripada anaknya. Ya. Di mana eh, hal tersebut akhirnya bukan bisa mengobati depresinya. Bahkan akhirnya dia harus dimasukkan oleh suaminya sendiri ke rumah sakit jiwa. Tambah parah. Nah, jadi inilah yang terakhir yang kita bahas tentang dosa tersamar, yaitu dosa tentang dunia hitam. Jadi benar yang dikatakan oleh Musa, kita tidak bisa mengabdi kepada yang namanya ilah-ilah lain. Kalau kita itu orang percaya kemudian masih tetap memegang sesuatu dari dunia hitam, maka kita menduakan Tuhan. Dan kalau kita Amin. menduakan Tuhan, bukannya sesuatu hal yang plus yang kita dapat, justru akan minus. Istilahnya Amin. sudah jatuh, maka akan ketimpa tangga selanjutnya. Nah, ini saya simpulkan bahwa dosa tersamar ini, kalau menurut disiplin ilmu saya dari dunia intelijen ini, seringkali kata tersamar ini bisa didefinisikan dengan bahasa Inggrisnya undercover atau clandestine. Artinya tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ya namanya juga tersamar. Sehingga itu bisa hidup di luar daripada jangkauan pandangan mata manusia pada umumnya. Nah, kenapa dosa tersamar ini terjadi? Ini karena tubuh kita ini terdiri juga dari suatu pikiran, keinginan, keakuan atau ego, dan juga perasaan-perasaan lainnya. Nah, pikiran Amin. inilah yang seringkali tidak saja berpikir secara logika positif, tapi bisa juga ada logika-logika negatif yang disumbangsi dari pikiran kita. Disinilah kita, apabila salah mengambil keputusan, maka akan merasa punya perasaan bersalah. Nah, kemudian keinginan, nafsu. Nafsu inilah yang bisa nantinya membuat kita kecanduan. Dan kita tentunya akan diperbudak oleh nafsu tersebut. Kemudian keakuan atau ego. Nah, ego ini seringkali kita yang diberkati oleh Tuhan, apakah dengan karir, dengan penampilan, dengan pangkat, ataupun hal-hal lain yang diberikan oleh Tuhan dalam bentuk karunia, tapi karena ego kita, keakuan kita, ini dapat menjadi dosa apabila kita salah menggunakannya. Tadi contoh di depan, saya sudah memberikan tentang Elvis Presley. Nah, bagi bapak-bapak yang lahir tahun 60-an atau 50-an tuh memahami betul siapa itu Elvis Presley. Bukan main Ya. itu, pengaruhnya sedemikian besar, sedemikian kuatnya, bahkan zaman itu hampir seluruh laki-laki ingin berpenampilan seperti Elvis Presley. Nah, dia Iya. mengakui itu. Dia punya karisma itu. Dan itu jadi dosa. Ketika akhirnya dia gunakan itu untuk selanjutnya mengikuti pikiran dan keinginannya. Dan dia kemudian diperbudak, dan dia kemudian punya rasa bersalah, apalagi setelah dia ditinggalkan oleh keluarganya. Nah, disinilah menjadi salah satu faktor di mana kita stuck berada dalam suatu kotak yang saya sebut adalah perasaan. Nah, karena salah dalam mengambil pikiran yang positif, diperbudak oleh keinginan kita yang negatif, salah menggunakan karunia yang melahirkan keakuan yang akhirnya berbuah dengan dosa, maka kita akan stuck di dalam suatu perasaan, menjadi tidak bahagia. Menjadi yang di belakang ini saya katakan seperti yang ditulis
dalam sebuah artikel majalah Muslim bahwa kita akan merasakan di mana kesehatan mental kita terganggu dan fisik kita tentunya akan terpengaruh dengan terjadi yang namanya depresi, kecemasan, hingga hal-hal negatif lainnya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengikuti kegiatan eh, doa pagi Anastasis ini, demikian sebagian daripada kebenaran firman Tuhan dan renungannya, dan melalui kesempatan ini kita sama-sama belajar untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Saya harapkan ini Amin. dapat kita aplikasikan, kita implementasikan di dalam kehidupan kekristenan kita sehari-hari. Amin. Demikian yang bisa kami bagikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Melkianus selaku host. Sekian dan Amin. Terima terima kasih. kasih. Memberkati kita semuanya. Ya, terima kasih Pak Rano Tilar. Luar biasa pemaparannya, sangat jelas. Dari dosa yang tersamar ini ada 3. Yang pertama dosa korupsi, yang kedua dosa perselingkuhan, yang ketiga dosa dunia hitam. Dan kita semuanya perlu waspadai karena nggak ada yang kebal. Mau itu pendeta, mau itu TNI, Polri, pengacara, nggak ada yang kebal. Semuanya kita menjadi target dari dosa-dosa ini. Sehingga kita harus berjaga-jaga, harus waspada, tetap intim dengan Tuhan supaya ketika ada godaan itu kita bisa menepisnya dengan pertolongan Tuhan. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Rano Tilar. Pak Sepri mungkin mau bertanya, Pak Sepri. Pak Sepri ada? Siap, ada Pak. Oh iya, Saya baik. Silakan. Silakan Pak Sepri. Salam, selamat pagi Pak Jenderal. Selamat pagi Pak Sefri. Terima kasih, itu luar luar biasa apa yang disampaikan tadi mengenai dosa tersamar itu tentang dosa perselingkuhan. Ya, saya ada beberapa kali juga ikut melayani ketika dalam keluarga ada perselingkuhan. Betul apa yang disampaikan Bapak itu tadi itu. Itu terjadi depresi, kecemasan, itu tuh sangat betul. Nah, memang ada yang berhasil kita kita layani, mereka bisa kembali dan kembali baik. Intinya yang saya ajarkan, kembali kepada Tuhan, lepaskan pengampunan. Itu yang tapi ada juga yang nggak bisa, saya tetap akan saya tinggalkan, tetapi mereka tidak bersatu, secara fisik, secara administratifnya masih mereka itu, karena ada tanggung jawab yang harus ditanggungi oleh kedua belah pihak, itu anak-anak mereka. Nah, saya mohon arahan ini Pak Jenderal, apa yang harus kita lakukan selain kita sudah berdoa, konseling, karena itu juga mengganggu kulihat mental anak-anaknya. Yang saya alami seperti itu. Dan juga ada kesalahan juga. Saya juga karena dia merasa dekat juga dengan kita, dia bisa jatuh ke kita. Itu yang sering juga bisa menyulitkan kita ketika kita mengkonseling, minatkan seperti itu. Dia mau melihat tuh, dia menginginkan suaminya atau pasangannya, oh ini yang bisa mendamaikan hati dia. Itu juga baru saja saya juga lewati juga seperti itu. Bagaimanapun kita rasa, oh iya juga. Begitu tadi, karena saya menangkap seperti Daud itu hanya iseng, kalau saya pikir itu hanya dia naik di atap rumahnya, di sutuh rumahnya, dia melihat isi Betseba lagi mandi, itu yang membuat bisa jatuh dalam dosa yang boleh dikatakan dosa tersamar tadi itu hanya iseng. Awalnya menurut saya itu iseng. Itu yang mungkin saya mohon pencerahan bagaimana ini supaya bisa menguatkan, mungkin khususnya buat saya sendiri. Yang banyak saya ada juga, saya punya di yayasan, saya salah satu yayasan Kristen, di mana di sana anak-anak muda, banyak anak sekolah, dunia pendidikan yang kita kelola, itu juga bisa mempengaruhi jiwa kita. Walaupun kita rasanya saya tim pendoa, pendoa, tetapi bisa jatuh juga seperti itu. Tapi saya sudah kembali ke Tuhan. Mohon arahan, mohon tuntunan apa yang haruskan oleh
saya lihat basicnya Pak Jenderal juga seorang intelijen, eh, yang bisa senyap bisa dia lakukan untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan baik urusan negara maupun urusan pelayanan. Ini luar biasa Pak Jenderal sudah membagi waktunya untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak Jenderal. Salam, selamat pagi. Shalom, Pak Servi. Silakan Pak Fikes. Mohon maaf saya lupa ada host. Ya, silakan Pak Rano, pertanyaan dari Pak Sefri tadi sebagai seorang konselor, ya. Ya, Iya, silakan. maaf tadi Pak Melkianus saya ambil alih. Jadi Enggak apa-apa, Pak. saya Iya. langsung jawab, ya. Pak Sefri, ini Bapak mungkin menanyakan spesifik tentang dosa tersamar yaitu dosa perselingkuhan. Siap. Memang seringkali kalau kita sudah diperbudak oleh eh, salah satu daripada dosa tersamar ini, susah sekali untuk keluar. Ibarat orang kecanduan. Jadi seorang yang kecanduan atau seorang morfinis itu menurut dunia medis yang saya pernah tanyakan oleh apa seorang yang saya pernah tanyakan hal ini kepada salah seorang dokter, mereka ini kalau masuk ke tempat rehabilitasi, ya orang-orang yang kecanduan dengan eh, apa obat-obatan ataupun narkotika ini untuk bisa pulih ini harus melalui suatu pentahapan. Nah, pentahapannya itu mereka harus direhabilitasi dengan tidak serta-merta kemudian dihentikan ataupun dipaksa untuk dia tidak mengkonsumsi lagi narkotika tersebut. Tetapi harus bertahap. Dia tetap diberikan ya narkotika tersebut, namun dosisnya itu perlahan dikurangi sampai akhirnya menjadi hilang. Nah, inilah yang membuktikan bahwa tidak mudah bagi tubuh yang sudah terkontaminasi, apalagi mindset yang sudah terkontaminasi. Nah, Amin. di dalam kehidupan kerohanian, seperti yang saya katakan tadi, ya bahwa ada ayat yang mengatakan apabila ada yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, maka jangan diceraikan oleh manusia. Amin. Kalau kita lihat di kitab Kejadian, pasalnya yang pertama, ayat-ayat awal, di mana Hawa diciptakan, yaitu agar si Adam ini, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, tidak kesepian. Maka dicarikanlah pendamping yang sepadan. Bahkan dari kata-kata kesepadanan ini justru Tuhan mengambil salah satu rusuk Adam yang sedang tidur, maka dibuatnya lah seseorang yang namanya Hawa. Nah, jadi Hawa itu Amin. diciptakan untuk mendampingi kita. Nah, coba jangan hanya itu yang namanya Hawa itu jadi aksesoris di rumah saja, ya, tetapi tidak dibawa kemana-mana. Oh, itu sebaiknya kalau memang mau menghindari itu, ya Pak Servi ya. Jadi Pak Sefri ini kalau mau kemana-mana sebaiknya bawalah yang namanya tulang rusuk kita itu, ya. Siap, Pak Amin. Jenderal. Hingga godaan-godaan dan cobaan itu, ya, kalau sulit, kalau kita itu di militer itu mengatakan ini Danton Provos, gitu. Jadi kalau Provos itu mengamankan kita dari luar dan dari dalam. Ya, Siap, Pak Amin. Jenderal. luar itu dia mengantisipasi jangan sampai ada ancaman, dari dalam pun dia mendisiplinkan kita supaya jangan berpikir macam-macam, maksudnya begitu. Ya. Amin. Nah, jadi eh, istri ini ya sebaiknya memang harus kita bawa kemana-mana supaya jangan sampai ada nanti kuntilanak-kuntilanak itu bercoba untuk mempengaruhi kita. Nah, Amin. begitu Pak Sefri. Saya pakai bahasa-bahasa prajurit ini, ya. Eh, dan eh, saya juga sering membawa pasukan ke daerah operasi. Pertanyaannya, bagaimana kalau istri memang tidak boleh dibawa? Apalagi daerah operasi itu adalah daerah rawan atau daerah bakal rawan, ya. Seperti itu contohnya ke Papua. Siapa yang belum pernah dengar bahwa dia prajurit itu di Papua itu menjadi korban pertempuran atau korban kegiatan tembak menembak dengan KKB? Apakah kita bisa bawa istri ke situ? Nah, ini pertanyaan.
Ya, nah makanya ketika sebelum prajurit itu berangkat, ya biasanya berangkat menuju menggunakan transportasi udara atau transportasi laut ke daerah operasi, saya selalu memeriksa prajurit saya dengan mengatakan, coba buka kopermu, saya mau lihat foto anak istrimu yang kamu bawa. Dan angkat tangan bagi yang tidak membawa foto anak istrimu. Dan bukan saja hanya itu, ketika saya berada di komando Satgas dan harus melakukan pengecekan-pengecekan ke daerah-daerah, ke tempat pos-pos anak buah saya, ketika saya berkunjung di satu pos, maka saya tanyakan, coba mana kamar tidur kamu? Di meja kamar tidur kamu itu coba saya lihat mana foto keluarga kamu. Nah, ini yang saya katakan, sesuai firman Tuhan itu tertulis bahwa yang namanya Daud itu diberikan Hawa adalah sebagai pendamping yang sepadan. Ya, supaya manusia laki-laki itu jangan sampai kesepian. Dan itu Amin. dimanfaatkan dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kegiatan, dalam setiap kondisi. Saya sangat senang dengan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang kalau misalnya melakukan pelayanan kemanapun juga, itu membawa istrinya. Apalagi pendeta Gilbert itu. Ya, Amin. mau saya undang kemana, ke Papua pun itu istrinya dibawa. Ya, dan saya akhirnya eh, mengikuti juga. Kalau kemana-mana saya pergi itu sebaiknya istri saya bawa. Ya, apalagi saya ini orang Manado. Jadi kalau pulang ke Manado itu, pulang ke kampung halaman pasti istri saya bawa karena di daerah itu biasanya banyak kuntilanak juga itu. Jadi saya takut diganggu, maka saya bawa. Haleluya. Ya kurang lebih supaya kita nggak tegang ya, sedikit gurau lah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Demikian Pak Iya, Syed yang bisa saya jawab. iya, puji Tuhan. Baik, Ibu Lydia, silakan Ibu Lydia. Terima kasih Pak Rano atas penjabarannya. Maaf saya sedikit agak batuk. Dari saya menyimak penjabaran Pak Rano ya, dosa yang tersamar itu bukan hanya berhubungan dengan pihak atau objek ketiga aja, seperti uang, perempuan ya kalau perselingkuhan kan objeknya, atau roh jahat, Dukun. dampak dari itu objek dari magic hitam. Tapi bisa juga berasal tadi Pak Rano bilang dari internal seperti ego atau kesombongan. Nah, Pak, untuk yang internal ini, kan dari diri sendiri ini sangat sulit untuk mendeteksi atau mengendalinya, Pak. Karena kita nggak ngerasa kalau diri kita sombong. Bagaimana cara supaya bisa lebih peka ketika dosa internal ini, Pak? Karena ini sangat-sangat tidak disadari dan sangat-sangat tersamar, Pak. Demikian, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, silakan Pak Rano. Eh, Terima kasih Bu Lydia. Benar bahwa yang namanya dosa tersamar ini lahir bukan saja kecintaan kita terhadap uang atau kecintaan kita kepada godaan dari lawan jenis yang bukan pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang berikutnya bukan juga karena adanya kecenderungan untuk bergaul dengan yang namanya roh jahat atau dunia hitam yang bisa seolah-olah mengawal kehidupan kita. Tapi juga lahir dari internal, ego, kesombongan. Amin. Nah, disinilah maka manusia itu harus bergaul akrab dengan yang namanya firman Tuhan. Amin. Pakemnya, Bu, menurut saya adalah kita menyiapkan waktu buat Tuhan dalam yang namanya kita bersaat teduh. Amin. Bersaat teduh itu idealnya kalau minum obat itu dosis yang baik adalah sehari 3 kali. Ya minimal kalau yang namanya firman Tuhan itu ataupun juga kita bersaat teduh itu sebaiknya minimal 2 kali dalam sehari. Dilakukan Amin. pagi hari seperti yang kita lakukan sekarang dan juga dilakukan malam hari. Mungkin dengan keluarga kita. Karena Amin. terutama untuk bapak-bapaknya kita ini adalah imam. Saya merasakan betul-betul seringkali malam itu adalah sesuatu kegiatan
manakala kita mau melakukan perenungan terhadap firman Tuhan dengan berdoa, kemudian merenungkan, membaca firman Tuhan dan merenungkannya, dan kemudian setelah itu menyanyikan sebuah lagu sebelum masuk dalam doa, itu sulit sekali. Apalagi kalau pagi dan siangnya itu kita banyak kegiatan dan tubuh kita cukup letih untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi untuk melakukan eh, kegiatan bersaat teduh dengan Tuhan pada malam hari ya ini sangat berat. Nah, disitulah fungsi daripada imam keluarga yang harus memotori keluarganya. Dan ini memang saya rasa sangat bermanfaat. Karena dari kegiatan perenungan ini atau bersaat teduh ini, kita semacam menyatukan frekuensi dengan Tuhan. Jadi kalau Amin. di dunia militer itu ada yang namanya kegiatan apel pagi dan apel malam. Apel pagi bisa dilakukan secara fisik kalau di daerah yang aman, atau di dalam home base, atau di dalam markas. Itu bisa dilakukan secara fisik dengan melakukan apel. Dihitung secara fisik, kemudian komandan atau pemimpin apel akan memberikan pengarahan langsung kepada anak buahnya yang hadir dalam apel tersebut. Tapi kalau di daerah rawan, di daerah operasi, maka apel itu dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi, biasanya radio. Nah, ketika kita menyalakan radio itu, maka kita perlu menyatukan frekuensi dengan atasan kita yang akan mengambil apel pagi itu. Dan apel Amin. pagi biasanya kita harus melaporkan kondisi kita, kondisi personil, kondisi jumlah senjata kita, dan juga kondisi daerah operasi kita. Nah, kemudian setelah itu, setelah dia mengecek seluruh satuan-satuannya ini melalui alat komunikasi radio ini, baru setelah itu dia memberikan pengarahan-pengarahan. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, Bu Lydia. Ya, kalau kita terkoneksi terus dengan yang namanya pencipta kita di atas, maka saya yakin kita akan berada di satu band. Ya, itu semacam seperti alarm. Komandan itu akan selalu mengingatkan, hati-hati kamu jangan melakukan ini. Ya, koridor yang kamu boleh lakukan adalah ini. Yang tidak boleh kamu lakukan atau batas gerak majumu adalah di sini. Nah, sehingga kita jelas. Tapi kalau kita mungkin malas berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita pun akhirnya seringkali justru rawan terhadap petunjuk-petunjuk dari luar dan dari dalam itu, Bu. Dari luar yang saya katakan tadi, ada uang, ada lawan jenis, kemudian ada juga kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat. Dari dalam itu ada ego, ada keinginan, ya, ada nafsu, ya, yang akhirnya bisa bias membawa kita kepada hal-hal yang tadi yang saya katakan hal-hal duniawi. Dan kalau hidup kita sudah sangat duniawi, maka penyakit-penyakit depresi dan lain-lainnya yang saya katakan tadi itu adalah buah-buah daripada dosa. Daripada mulainya kita menyimpang daripada firman Tuhan. Demikian Bu Lydia. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rano. Baik, ini ada Pak Ade. Pak Ade mau menyampaikan sesuatu? Atau Pak Kombes nih, Pak Kombes Tafilus Rudi? Silakan Pak. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih Jenderal, itu satu wawasan yang luar biasa dan ternyata iya kita seringkali tidak menyadari ada dosa yang tersamar itu, walaupun kita sudah tahu korupsi, selingkuh, kedukun atau apa namanya ke kuasa kegelapan itu bisa tersamar ya karena seringkali yang pasti itu orang kalau kedukun atau kita berselingkuh atau korupsi itu pasti diem-diem ya. Dan orang tidak akan tahu seperti yang baru saja terjadi siapa namanya artis Sandra itu Sandra suaminya yang begitu spektakuler kehidupannya dan orang juga mengeluh-elukan dia karena kaya raya orang masih muda ternyata dia korupsi. Nah, itu kan
selama ini kan tidak kelihatan. Bahkan mungkin dia kehidupan sosialnya bagus, membantu ke sana kemari dan sebagainya. Tapi akhirnya ketahuan juga. Ya, yang pasti itu satu pengetahuan kita yang baru tentang hal itu, walaupun itu sudah lama di mana-mana. Tapi yang pasti orang korupsi tidak akan dia ngomong-ngomong, walaupun korupsinya juga berjamaah gitu kan, korupsi berjamaah. Tapi apa TST ya kalau istilah kita dulu itu, tahu sama tahu gitu. Nah, ya di polisi juga TST-nya banyak sekali. Mungkin Jenderal sudah monitor juga banyak TST di jalanan, di lapangan, di mana. Tapi yang pasti itu yang sepertinya baik gitu ya. Sepertinya baik. Orang lain melihat baik. Ya, tadi Jenderal juga menunjukkan pendeta yang begini begitu. Itu peristiwa banyak bahkan di TV yang pendeta ditangkap karena korupsi itu. Di Jakarta juga terjadi. Pendeta yang ternyata dengan pemuda gerejanya melakukan kekerasan seksual juga masuk di berita di televisi. Wah, ketika mendengar itu ngeri juga ya. Tapi ya itulah. Nah, yang intinya dari yang Jenderal sampaikan tadi yaitu tentang aku, egois, ego kita itu. Karena di dunia ini ada 3 kekuatan untuk pribadi kita ya, ada 3 kekuatan. Yang pertama kekuatan Tuhan, kedua kekuatan hantu, kekuatan setan, iblis, dan yang ketiga itu adalah kekuatan ego kita. Dan itu yang seringkali kita nggak merasa bahwa itu salah. Tersamar banget itu tentang ego. Karena kadang-kadang itu, oh ini saya sih nggak apa, saya nggak membela harga diri saya, nggak apa-apa gitu. Tapi ini kan sesuatu yang tidak boleh terjadi ya. Padahal intinya dia membela egonya dia, membela gengsinya dia. Iya, Ya, disamarkan jadinya. itu yang perlu kita pahami. Makanya tadi Bu Lydia tanya apa itu alarmnya. Alarmnya di Alkitab juga sudah ada bahwa Roh Kudus itu membantu kita. Roh Kudus itu apa namanya? Menolong. Menolong kita gitu ya. Dan bagaimana supaya alarm itu kita bisa peka, kata Ibu Elida. Caranya gampang Ibu Elida. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkataan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam. Karena Amin. apa? Di setiap situasi apapun, kita akan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman-Nya. Itu Yosua 1 ayat 8. Kenapa kok bisa begitu? Amin. Karena manfaat dari firman yang tertulis itu adalah untuk mengingatkan kita, mengajar kita, Amin. menegur kita. Itu Amin. bermanfaat, sudah jelas itu. Jadi jangan takut Ibu Lydia, apa namanya, dan kita semua ya. Wah, kita nanti nggak sanggup nih kalau ini. Ya, seperti Jenderal tadi katakan, kalau kemana-mana bawa istri gitu. Saya seringkali ada pertemuan angkatan di Jakarta, ke Surabaya, di mana bapak-bapak semua, nggak apa-apa bapak-bapak semua. Tapi saya mendaftarkan diri, istri ada. Gitu. Jadi semua bilang, lu kayak apa? Lu kayak apa? DKI katanya gitu kan. Takut istri. Enggak, saya bilang saya nggak takut istri. Saya takut di luar saya tidak bersama istri, ya itu yang saya takut, saya bilang gitu. Tapi ada pertanyaan yang mau disampaikan, Pak? Ada pertanyaan yang mau disampaikan ke Pak Jenderal? Ya, saya mau tanya bingung juga karena itu semua Pak Jenderal sudah jelaskan secara global banget. Tapi ya, saya tangkap itu tentang ego kita itu yang harus benar-benar kita jaga. Betul. Nah, iya. Saya kira itu Jenderal, terima kasih banyak. Iya. Terima kasih banyak. Amin. Sehat, senantiasa sehat bersama keluarga. Amin. Iya. Amin. Terima kasih Pak Kombes Tafilus Rudi. Ya baik, ada Pak Napitupulu dari California. Silakan Pak Napitupulu. Shalom Pak Jenderal. Shalom, Pak. Saya ketepatan penghuni dunia juga ini Pak. Tapi live di Indonesia. Menjadi pertanyaan saya Pak, singkat aja. Saya lihat tadi profil Bapak. Bapak pernah tugas di Aceh, di tim-tim, di Papua.
punya rekod yang bagus, Pak. Keep it up. Menjadi pertanyaan saya, Pak, 20-30 tahun lagi ke depan, apakah nanti Pancasila dirubah, Pak? Karena akhir-akhir ini kebanyakan, Pak, kebanyakan pembubaran kebaktian. Saya nggak usah sebut. Yang menjadi pertanyaan saya, apabila sudah ada Undang-Undang 29 ayat 1 dan 2, kalau nggak dirubah aja itu, Pak. Iya kan? Kita kan bangsa Indonesia, saya lahir di Indonesia 37 tahun di Amerika, Pak, sangat miris mendengar berita-berita di Indonesia, pembubaran, bla 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 bla. Apakah nanti militer Indonesia masih solid? Apakah memang sudah terbagi dua? Apakah Pancasila berubah nanti 20-30 tahun? Karena mereka sudah menunjukkan asli wajahnya dan mukanya. Terima kasih Pak Jenderal. Ya, silakan Pak Rano. Terima kasih Pak Napitupulu yang dari Los Angeles, Amerika Serikat ya Pak ya. Ya. Bapak ada di Siap, Pak. Siap. Bapak ada di LA. Saya juga ada di LA Pak, tapi di Lenteng Agung saya. Baik. Terima kasih nih Pak. Bapak walaupun sudah di negeri rantau, tapi masih peduli terhadap tanah sendiri atau tanah air Bapak. Memang saat ini saya di Lemhanas Pak, Lembaga Ketahanan Nasional. Jadi bagaimana ketahanan nasional kita ini, ya bagaimana bangsa Indonesia ini sadar akan yang namanya konstitusinya, konstitusi negaranya. Nah, konstitusi itu dari kata konstitusi itu lahir kata konstruksi. Jadi kalau konstruksi itu harus berdiri, maka harus ada dasarnya. Ya, nah, itulah bangunan dasar itu, ya, bangunan di bawahnya konstruksi itu, ya, itulah yang disebut konstitusi kalau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, konstitusi negara kita ini atau seringkali disebut 4 pilar kebangsaan, 4 pilar. Jadi di atas bangunan itu karena ada pilar-pilar yang kuat yang menyanggahnya, ya, yaitu sering kita sebut dengan yang pertama itu adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa atau ideologi negara. Kemudian ada yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, inilah yang seringkali disebut dengan konstitusi negara. Hukum di atas segala hukum. Kemudian yang ketiga adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita. Dan yang keempat adalah bentuk negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi itu 4 pilarnya. Atau itu empat konsensus kebangsaan kita. Pancasila sebagai ideologi, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara kita, dan yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita, dan bentuk negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ini goyah, atau salah satunya mulai roboh, maka siap-siap saja yang lain juga akan roboh. Dan bangunan di atas yang namanya kehidupan berbangsa dan bernegara kita sebagai orang Indonesia ini rawan bisa terjadi perpecahan. Dan puji Tuhan, walaupun sudah berkali-kali kita melalui yang namanya masa-masa sulit, melalui yang namanya cobaan, hal tersebut ternyata tidak mampu merobohkan 4 pilar kebangsaan kita. Kita mengenal ada peristiwa tahun 65, ya, di mana itu juga sangat dipengaruhi oleh situasi perang dingin. Kemudian ada yang namanya kerusuhan, mohon maaf ini seringkali dalam literatur masih ditulis kerusuhan anti Cina, ya, yang mana mulai meledak dari Solo, kemudian meliputi pada saat itu juga hampir terjadi di seluruh penjuru Indonesia. Dan yang terakhir kita merasakan bagaimana yang namanya, ulangi bukan terakhir ya, yang berikutnya yang juga cukup signifikan yaitu Mei 98, reformasi. Nah, disitulah ujian komitmen kebangsaan kita. Dan terakhir adalah COVID.
bagaimana dropnya yang namanya ekonomi kita. Banyak negara-negara yang dinyatakan gagal dan pailit pada saat itu. Bahkan terjadi yang namanya krisis moneter. Dan yang melahirkan krisis politik, pemerintahan bisa jatuh, ataupun juga krisis sosial, di mana banyak terjadi kriminalitas dan penjarahan. Nah, kemudian yang berikutnya saya kembali lagi kepada pertanyaan Pak Napitupulu. Pak, ini memang yang namanya masalah-masalah eh, kita hidup dalam bertoleransi, ini sebenarnya bukan saja meliputi yang namanya gereja-gereja ditutup atau gereja-gereja tidak boleh melakukan aktivitas keagamaan. Kita harus jujur, Pak. Di Indonesia ini ironis. Semakin ke barat, maka rumah ibadah yang namanya gereja itu semakin sulit untuk berdiri. Namun ironisnya, semakin ke timur, nah ini kita harus jujur, rumah-rumah ibadah seperti halnya masjid dan musola sulit untuk berdiri, Pak. Itu realita. Ya, saya tadi Bapak katakan, Bapak lihat file saya. Saya pernah bertugas di yang namanya Timur Timur. Ada rumah ibadah, bukan masjid nih Pak. Saya pernah melihat masjid dibakar di Timur Timur, Pak. Bahkan saya pernah melihat gereja Protestan di bulldozer. Itu gereja Protestan. Gara-gara yang namanya agama Katolik di sana sangat fanatik sekali. Ya, ini realita. Dan mohon maaf Pak Napitupulu, kalau dikatakan bagaimana negara hadir, apakah ini SKB 3 menteri ini tidak bisa dihilangkan? Tapi menurut saya pemimpin-pemimpin kita di Indonesia ini masih lebih arif dan bijaksana. Bapak tahu yang namanya di negara yang Bapak sedang diami saat ini, ada yang namanya organisasi KKK, Ku Klux Klan. Nah, itu di Indonesia sebenarnya ada kembarannya, Pak. Namanya FPI. Tapi kita bersyukur punya pemimpin seperti Presiden Jokowi yang mampu membubarkan FPI itu. Obama, Amin. ketika dia menjabat sebagai presiden, dia tidak bisa membubarkan KKK itu atau Ku Klux Klan itu. Dan Ku Klux Klan ini sampai sekarang masih eksis di Amerika Serikat untuk mempertahankan yang namanya white supremacy itu. Nah, jadi kalau berbicara tentang SARA, menurut saya masih realistis orang Indonesia dan pemimpin-pemimpin nasionalnya. Mohon maaf, kita jangan terlalu melebar, Pak. Karena ini adalah komunitas doa pagi. Itu saja mungkin Pak Napitupulu yang bisa kita share melalui kesempatan ini. Nanti Iya. mungkin bisa japri-japri, Pak, ngobrol-ngobrol tentang ini. Haleluya. Haleluya, Iya. Pak. Haleluya. Iya. Baik. Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak para Notilar untuk masukannya, pemaparannya, firman Tuhan, dan juga kesaksiannya. Ya, karena Bapak juga akan apel pagi, ya kita harus akhiri Bapak. Jadi mohon maaf ini Pak Darwan, juga yang lainnya yang belum sempat untuk bertanya, karena Pak Rano juga harus berangkat untuk apel, Nggak apa-apa, jadi Pak. kita harus Kalau misalnya, akhiri. kalau masih diperkenankan ya, boleh juga kalau ada yang masih mau bertanya. Nggak ada masalah, Pak. Ini saya pagi ini kebetulan shiftnya agak siang gitu. Nah, Puji kalau Tuhan. kalau perwira tinggi itu biasanya nggak ada apel, Pak. Mohon maaf, Pak. Iya, oke. Baik, Pak Darwan, silakan. Baik, terima kasih buat Pak Melki dan Pak eh, Pak Rano ya, Pak Rano. Apa yang dijelaskan tadi mengenai dosa perzinahan, perselingkuhan, dosa korupsi, ya Pak, dosa dunia hitam, ya. Jadi saya teringat masa sekolah dulu, ya, dosa dosa-dosa ini, ya, dosa mencontek juga ada gitu loh ya. Ketika saya dulu sekolah, dulu kebetulan mohon izin Pak, Bapak Profesor Erbaya Suradinata itu dosen pembimbing saya dengan Bapak Suarsono Sagir dan J. Kristiadi. Dan apa yang dijelaskan tadi saya ingat jadi bahwasanya misi utama Yesus adalah menyelamatkan manusia dari penghambaan dosa dan maut. Ini sama-sama kita sebagai orang yang percaya pada Yesus mengerti ini. Ya, dan pertanyaan saya adalah bagaimana ya
dampak dari dosa tadi korupsi, dosa perselingkuhan, dosa dunia hitam tadi, ya dampaknya apabila ini dilakukan oleh anak-anak Tuhan, ya terutama orang-orang yang percaya kepada Injil, yang dia pun ya adalah sebagai hamba-hamba Tuhan, ya baik profesinya sebagai TNI Polri, baik sebagai pejabat, baik dia sebagai seorang hamba Tuhan full timer di dalam satu denominasi gereja. Apa dampaknya ya terhadap eh, dirinya secara pribadi, keluarga, dan kekristenan yang ada di Indonesia ini khususnya, Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Rano. Ya, terima kasih Pak Darwan. Bapak tadi menyebut Profesor Dr. Ermaya. Iya, Pak. Saya dari Uh, Lembaga Administrasi Negara, Pak. oh begitu Pak. Ya, Iya, Pak. uh, ini Pak Ermaya ini sebenarnya orang yang termasuk yang saya kagumi nih Pak. Bukan karena sekarang saya bertugas di Lemhanas dan beliau juga mantan Gubernur Lemhanas, tapi Iya, saya pernah di Papua ini Pak. iya Dan Pak dia Ermaya ini dari golongan 2. bukan cuma golongan 2, Iya, remaja putus sekolah Pak. betul, betul. Jadi beliau itu pertama itu justru menjadi sopir atau pembantu rumah tangga di salah satu pejabat di Pemda Irian Jaya pada saat itu. Nah, jadi dengan dia bekerja di keluarga pejabat itu, dia kemudian menggunakan gajinya untuk melanjutkan sekolah Betul, sampai lulus SMA, kemudian ambil sarjana strata 1 sampai sarjana strata 2. Dan ketika dia mulai masuk menjadi sarjana strata 1, dia ini kemudian mulai masuk mendaftarkan diri menjadi pegawai negeri di kantor Pemda Irian Jaya pada saat itu. Papua, betul. Nah, sehingga akhirnya sampai kemudian berkarir di pemerintahan sampai menjabat sebagai Gubernur Lemhanas. Yang mana ini kalau Gubernur Lemhanas ini setingkat menteri ini, Pak. Ya. Dan seperti kita ketahui banyak sekali kontribusi beliau. Bahkan latar belakang dan pengalaman beliau ini sangat memotivasi pemuda-pemuda yang tentunya berasal dari golongan bawah yang memang juga berkeinginan, bercita-cita untuk terus maju tanpa melihat latar belakang daripada kemampuan ekonomi keluarga mereka. Dan saya langsung saja kepada pertanyaan Bapak, dampak apa kalau ini justru dilakukan oleh anak-anak Tuhan, dosa tersamar yang 3 tadi? Nah, tentunya kita akan dibilang oleh orang-orang dunia ini adalah jarkoni, Pak. Nah, ini bagi saudara-saudara kita mungkin Pak Tafius ini, Pak Tafilus Rudi ini tahu Pak, jarkoni itu singkatan apa itu Pak? Mungkin bisa Bisa dijawab. ngomong tapi nggak bisa ngelakukan. Ya. Jadi jarkoni itu adalah ngajari tapi orang lakoni. Nah, ini berbahaya. Kalau sampai ada yang namanya pemimpin dikatakan cuma bisa ngomong, itu sama saja jago beretorika. Tapi dalam mengimplementasikannya, melaksanakannya untuk dirinya sendiri itu tidak bisa. Nah, pemimpin juga seperti itu, ya. Dia itu seringkali justru bisa kemakan oleh omongannya. Ya. Ada dosa korupsi, ya. Ada seorang ketua MK, Mahkamah Konstitusi, suatu mahkamah yang sangat terhormat di dalam struktur uh, yudikatif kita. Ini justru ironisnya ada seorang ketua MK yang mengatakan, ya silahkan gantung saya kalau misalnya saya melakukan korupsi. Ternyata di kemudian hari, ya dia juga melakukan korupsi. Bahkan ketika meja kerjanya digeledah, ada zat-zat adiktif, ya yang tergolong narkoba itu di mejanya. Nah kemudian bahkan ada seorang ketua mahasiswa, saya nggak usah sebut nama organisasinya, ya itu yang berlatar belakang
agama ya pernah mengatakan ya, dan juga dia adalah pimpinan partai politik, mengatakan gantung saya di Monas kalau misalnya saya melakukan korupsi. Dan ternyata betul, dia ternyata melakukan korupsi. Nah, komitmennya untuk boleh digantung di Monas inilah yang kemudian hari ya dia katakan, wah saya mengatakan tidak seperti itu, maksud saya begini, bla 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 bla. Nah, inilah orang mengatakan akan kamu itu sebenarnya jarkoni. Makanya dia tidak bisa eksis lagi di dalam dunia politik walaupun dia pandai berorasi. Sama anak-anak Tuhan, termasuk pelayan Tuhan, apabila dia melakukan yang namanya keluar daripada komitmennya, melakukan dosa tersamar ini, ya, kalau dalam dunia militer itu main watak, ya, ini kalau ketahuan nanti, maka rontoklah seluruh karisma yang Tuhan berikan pada dia. Ya mohon maaf, melalui mungkin komunitas doa pagi Anastasis ini, saya harus cerita sesuatu yang mungkin ini juga eh, ya saya sudah bergumul untuk mungkin tidak menceritakan ini, tapi ini perlu saya ceritakan karena Pak Darwan menanyakannya. Jadi otomatis sepertinya Tuhan juga mengizinkan untuk saya ceritakan. Beberapa waktu lalu, beberapa hari lalu saya berdebat dengan salah seorang pendeta. Saya katakan, Pak Pendeta, saya punya data bahwa Pak Pendeta akan melaksanakan KKR dengan salah seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini baru viral, Pak. Bahwa ketika dia muda, dia sudah jadi pendeta, pendeta muda pada saat itu, kemudian melakukan pelayanan, bahkan setelah itu melakukan perzinahan dengan salah seorang uh, jemaatnya yang sedang dilayani. Dan bahkan sampai jemaatnya tersebut hamil di luar nikah. Dan kemudian hamba Tuhan tersebut diproses. Ada yang namanya BAP-nya. Saya tidak menyebutkan nama hamba Tuhannya dan nama pendeta yang saya ajak berdiskusi ini. Nah, ini kenapa sekarang bisa masuk ke gereja Bapak? Bahkan Bapak ajak untuk melakukan kegiatan KKR. Langsung pendeta itu mengatakan, oh Pak, Bapak jangan melihat itu. Ini sebenarnya ada sesuatu yang terselubung. Ini komunitas gereja yang kemarin yang dia ada di dalamnya, itu sengaja menjatuhkan dia dengan mengangkat lagi masalah kasus yang sudah lama, Pak, sebelum dia menikah. Nah, saya bertanya kepada Pak Pendeta itu. Pertanyaan saya, apakah itu dia lakukan atau tidak? Dan ingat baik-baik, ada BAP-nya. Sebagai seseorang perwira dari komunitas intelijen, saya tahu mungkin di sini Tafid bisa, Pak Tafilus Rudi bisa membenarkan bahwa BAP itu biasanya muncul apabila yang namanya proses hukum penyelidikan mulai ditingkatkan menjadi yang namanya penyidikan. Maka harus dilengkapi juga dengan BAP. Nah, jadi kalau sudah ditingkatkan kasusnya jadi dari penyelidikan ke penyidikan, tandanya memang diduga sudah ada pelanggaran hukum yang terjadi di dalamnya. Dan pertanyaannya, orang ini sampai di BAP, ada kemungkinan dia benar-benar melakukannya. Dan apakah itu bisa dimaafkan? Ini sebagai hamba Tuhan. Karisma yang dia gunakan untuk menyampaikan firman Tuhan, apakah itu dari Tuhan? Atau itu mungkin kemampuannya dia berorasi. Dan mohon maaf, karena dia mungkin kemampuan orasinya yang dia sampaikan melalui khotbah-khotbahnya yang hanya retorika itu, mungkin banyak membawa jemaat. Dan jemaat yang juga berfungsi sebagai donatur. Dan kelihatannya kalau misalnya gereja mengangkat dia menjadi pendeta tetapnya, maka menurut saya ya ini sangat terkait dengan masalah internal gereja itu dalam masalah berkompetisi antara memperebutkan jemaat-jemaat menurut saya. Nah, disinilah terjadi yang namanya confuse di dalam masyarakat itu. Jadi ingat baik-baik ya, para orang-orang Farisi ini masih mengatakan dia itu sebagai pemimpin agama. Tetapi anehnya, mereka itu tidak punya dasar untuk menjatuhkan hukuman kepada Tuhan Yesus. Karena memang ya mereka menggunakan semangat yang namanya semangat duniawinya mereka. Pak Darius, Pak Darwan,
Bapak mungkin tahu, ironisnya daerah-daerah yang ditulis dalam firman Tuhan, terutama eh, Injil yang ditulis oleh Rasul Paulus, itu di situ menyebut ada kata-kata Korintus, Efesus, Galatia. Daerah-daerah tersebut saat ini berada di dalam negeri ataupun negara yang namanya Turki. Dan ironisnya di sana sekarang ini orang Kristen itu justru paling minoritas. Ya, itu sudah daerah ataupun wilayah yang lahir kekristenan, gereja awal, gereja mula-mula lahir di situ, anehnya sekarang sudah bukan daerah Kristen lagi. Karena kenapa? Karena dahulu ketika kerajaan Ottoman Utsmaniyah menyerang kerajaan Konstantinopel, maka kerajaan tersebut jatuh dalam suatu pertempuran. Dan ironisnya pada saat itu yang dipersalahkan kenapa kerajaan Konstantinopel itu jatuh dan wilayah tersebut dikuasai oleh kerajaan Ottoman Utsmaniyah dan dampaknya seperti sekarang ini, itu banyak para ahli-ahli sejarah mengatakan kenapa pada saat itu Eropa ya tidak mengirimkan pasukan untuk membantunya. Ingat baik-baik, perang salib itu terjadi karena masalah apa? Bahkan orang Eropa datang untuk benar-benar berperang, melakukan perang salib. Nah, kali ini justru untuk mempertahankan yang namanya Konstantinopel itu tidak dilakukan karena itu yang melarang untuk bala bantuan datang dari Eropa, dari negara-negara Kristen untuk mempertahankan Konstantinopel itu. Yang tidak justru mengizinkan adalah Paus. Mohon maaf, ini aspek sejarah. Kenapa? Karena rupanya Paus itu sedang ribut sama yang namanya pimpinan gereja Ortodoks. Dan kebetulan kerajaan Konstantinopel yang wilayahnya ada yang disebut dalam Alkitab Galatia, Efesus, ya, Korintus, ya, itu adalah daerah ataupun basis-basis pusat daripada kekristenan Ortodoks. Dan pada saat itu Paus melakukan yang namanya politik, di mana dia menginginkan pada saat itu yang namanya dominasi gereja dari dominasi lain itu runtuh dan dominasinya dia akan menjadi lebih populer. Nah, ini adalah dosa keakuan, dosa ego ini. Ya, inilah dosa tersamar yang muncul dari dalam. Akhirnya menghasilkan hal-hal tersebut. Dan kita sebagai jemaat, inilah jurinya yang akan justru menilai bahwa apakah benar hamba Tuhan ini rohani, apakah benar ini hanya kemampuan beretorikanya saja, karena ternyata dosa tersamar sudah ada di dalam dirinya. Apakah itu datang dari luar, dipengaruhi oleh materi uang, dipengaruhi oleh lawan jenis, atau memang kecenderungannya dia terhadap dunia hitam, atau mungkin dari dalam, dari ego, keinginan, emosi, dan lain-lain yang saya jabarkan tadi. Demikian Pak Darwan, mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada Bapak. Terima kasih. Ya, baik. Baik, makasih Terima Pak. kasih pemaparannya. Iya, baik. Karena ini sudah hampir jam 7, kita juga ada aktivitas yang lain. Saya juga mau berangkat ke Bogor. Ada pelayanan di Bogor, jadi kita harus akhiri. Terima kasih banyak para Notilar untuk firman Tuhan, kesaksian, dan pemaparannya. Luar biasa. Tuhan berkati Bapak lebih lagi, dan juga Tuhan pakai dengan lebih luar biasa menjadi berkat bagi bangsa ini, supaya nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah Indonesia ini. Baik, terima kasih. Kita akan akhiri, kita doa, syafaat, dan kemudian doa berkat oleh Pastor Nathanael Yedija. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah meneguhkan, menguatkan kami, memberkati kami. Materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami Bapak, supaya kami renungkan itu siang dan malam. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Mayor Jenderal Rano Tilar SE Tuhan, di mana beliau sudah Engkau pakai dengan luar biasa, baik di negeri ini Tuhan, sebagai seorang petinggi dari TNI Angkatan Darat Tuhan. Engkau pakai dengan hikmat, urapan, otoritas, dan kuasa. Tambah-tambahkan Tuhan terus hikmat-Mu bagi dia, supaya hamba-Mu ini boleh lebih lagi terus diberkati dan menjadi berkat.
terutama untuk bangsa ini melalui TNI, supaya lewat hamba-Mu ini Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Berkati semua kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkati setiap pekerjaan usaha juga pelayanan kami. Dan Tuhan pakai semua kami untuk menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak, berkati bangsa negara kami, berkati juga pemimpin kami Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin, berkati seluruh staf dan jajarannya, dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Terima kasih Bapak, sempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pastor Nathanael Edija. Mari saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, kita arahkan kepada Tuhan segenap hati kita, jiwa kita, roh kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan, kehendak kita arahkan dan serahkan kepada Tuhan sepenuhnya, seutuhnya dan selengkapnya. Dan sekarang terimalah segala berkat Tuhan buat kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kalian dua, yaitu dalam nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih sekali lagi hambanya Pak Mayor Jenderal TNI Rano Tilar. Terima kasih untuk firman Tuhan dan kesaksiannya. Ya, Tuhan berkati Pak Kombes Tapilus Rudi, Tuhan berkati Pak Darwan, Pak PKL, Tuhan berkati Pak Sepri, Ibu Catherine, Pak Parlin, Tuhan berkati Pak Nathanael, juga Bu Lydia, semua Bapak Ibu semuanya diberkati. Selamat berkarya, selamat melayani, tetap sehat dan tetap semangat. Salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Ya, shalom. Ya, Tuhan berkati.